Ya, tapi walaupun kesyirikan kecil, kata Ibnu Taimiyah, itu termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Orang melakukan dosa maksiat sebesar apapun kecuali syirik, ya, bisa jadi di akhirat diampuni oleh Allah. Ya, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi kesyirikan walaupun sekecil apapun, dia akan tetap diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bincang makna, bincang-bincang seputar agama. Jadi juga ini sering terjadi di masyarakat, Ustaz. Kadang ada desas-desus, kebanyakan orang tua yang tidak mengerti, Ustaz. Orang tua yang tidak mengerti. Jadi beliau kadang juga bilang membawa gunting dapat melindungi bayi, Ustaz. Nanti juga banyak membawa peniti, membawa gunting. Iya. Juga kejatuhan cicak sial itu tadi antum ya. Terus juga itu terkena kucing hitam. Banyak, Ustaz, yang di luar sana kaum muslimin yang masih belum tahu, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Jadi apa nih? Kalau kita mau menggunakan akal kita sedikit saja nih, mungkin kita akan bertanya, orang kejatuhan cicak, dia akan mengalami kesialan. Sebentar, siapa yang mengucapkan? Kan gitu nih. Yang mengucapkan majhul. Ya. Sedangkan ini perkara yang sangat penting, ya. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW sendiri, ya, ketika memang dinisbatkan kepada Nabi, tapi ternyata sanadnya lemah. Ini kan kita tidak menerima. Ya. Apalagi ini suatu perkara yang mungkin tidak jelas siapa orang yang mengucapkan, kok kita mau menerima? Kan lucu gitu, ya. Nah, jadi pertama lihat siapa yang mengucapkan. Ternyata Mbah Wiryo. Siapa Mbah Wiryo? Seorang dukun. Nah, kita diperintahkan tidak percaya kepada dukun. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis, ya, orang yang datang kepada dukun, datang saja, dia tidak meyakini, datang, ya. Kemudian apa? Dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Tapi maknanya bukan berarti dia, udah saya tidak diterima 40 hari, tidak sholat wis, tidak ya gitu. Cuman maksudnya adalah dia tidak akan mendapat pahala selama 40 hari. Cuman dia tetap kena kewajiban untuk menjalankan sholat. Ya tadi seperti tadi gunting, kemudian kejatuhan cicak, atau tanggal-tanggal sial. Nah, ini termasuk tiaroh. Ya, artinya dia meyakini itu yang menjadikan sebab celaka atau beruntung. Ya, tapi kalau dia masih menyertakan Allah, ingat ya, masih menyertakan Allah, mutlak yang memberikan manfaat madarat adalah Allah. Cuman ini sebagai sebab saja, ya, maka ini termasuk kesyirikan kecil, ya, seperti itu. Jadi begitu, Ustaz. Juga kemarin juga banyak juga terjadi di keluarga anak juga. Ya mungkin beliau masih belum tahu, Ustaz, ya. Ini juga nasihat buat anak juga. Kadang orang kalau sudah bahagia, Ustaz, beliau kan lupa, Ustaz. Oh iya. Jadi sudah bahagia, jadi kalau beliau lupa, akhirnya segala cara apapun dilakukan, Ustaz, kan. Misal memberikan sajen, Ustaz, sajen hasil panen yang berlimpah. Seperti sedekah bumi atau apa gitu ya. Seperti gitu ya. Jadi itu gimana, Ustaz? Ya, jadi gini, satu, ketika seorang hamba mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka dia wajib bersyukur, ya, karena Allah sebutkan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka akan aku tambah. Sebaliknya wala in kafartum inna azabil asyadid. Jika kalian mengkufuri nikmat tadi, tidak mau bersyukur kepada Allah, ya, menggunakannya dalam hal yang tidak diizinkan oleh Allah, maka ya azabil asyadid, azab Allah sangat pedih, ya. Ya saja karena memang ya mungkin banyak orang yang belum paham agama, jadi ingin mengungkapkan kebahagiaannya itu dengan satu hal yang bisa jadi itu menjadikan Allah murka, ya. Termasuk diantaranya sedekah bumi dan sebagainya. Sekiranya aplikasinya semisal dia panen kemudian dia mengumpulkan makanan dan dibagikan kepada orang miskin, itu tidak masalah, ya. Tapi perlu kita ketahui makna dari sedekah bumi apa. Apakah kita harus sedekah ke bumi? Atau seperti yang pernah saya dengar, ya. Jadi sebagian Jawa itu mereka meyakini ada yang namanya Dewi Sri. Nah, padahal Dewi Sri ini tokoh fiktif kan. Siapa Dewi Sri? Tidak tahu. Kita tidak tahu nasabnya, tidak tahu asalnya dari mana kan itu. Nah, orang mengumpulkan itu terus kemudian sebagai bentuk terima kasih kepada Dewi Sri. Ya, ini satu hal yang tidak ada contohnya dari para salaf terdahulu, ya.
dan termasuk bentuk menghormati atau pengagungan sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang gaib ya. Dan ini hati-hati nggih, bisa jadi kita terjerumus ke dalam kesyirikan di sini ya. Ketika kita meyakini oh ternyata yang menjadikan pan ini adalah Mbak Sri ini gitu loh. Apalagi Nah seperti itu. Jadi naudzubillah min dzalik. Lah terus gimana kita gitu loh? Apalagi sebagian masyarakat juga meyakini kan, wah nanti kalau tidak saya sedekahi ini Mbak Sri marah ini nanti ya. Akhirnya tidak panen lagi gitu loh. Atau mungkin timbul bencana. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Kalau dia meyakini seperti itu, okay, tapi masih tetap meyakini Allah yang mendatangkan bencana dan mendatangkan maslahat dan mandorot, itu wallah alam masih masuk kesyirikan kecil. masih masuk kesyirikan kecil. Ya, tapi walaupun kesyirikan kecil, kata Ibnu Taimiyah, itu termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Orang melakukan dosa maksiat sebesar apapun kecuali syirik, ya, bisa jadi di akhirat diampuni oleh Allah. Ya, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi kesyirikan walaupun sekecil apapun, dia akan tetap diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat Ya. parah saja. Sangat parah. Ya, iya saja karena syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, kemudian tidak menjadikan dia kekal di neraka. Ya. Seperti itu, insyaallah. Dan kalau kita sedekah kadang mubazir Ustaz ya. Mubazir makanan dibuang-buang. Iya, mubazir kan akhirnya dibuang. Nah, Masih mending mungkin dimakan oleh orang yang lain gitu loh. Ya, seperti itu. itu juga masalah sesajen Ustaz ya. Kalau untuk sesajen untuk orang meninggal itu Ustaz. Misalkan gimana? Misalnya kalau ada orang berpendapat kaum muslimin, beberapa kaum muslimin mereka berpendapat kalau orang yang sudah meninggal itu rohnya kalau setiap malam Jumat itu kembali ke rumah Ustaz. Dia meminta makan Ustaz. Minta makan dengan cara meminta kopi, Iya, kopi, iya. sajen, Iya. piring Ustaz. Gimana Hmm. Ustaz? Ya, yang jelas Islam tidak mengajarkan hal itu, nggih. Ya, ketika seorang meninggal itu semuanya terputus kecuali 3 hal, ya, amal, ilmu dan anak soleh yang mendoakan orang tua. Nah, keyakinan seperti itu merupakan keyakinan yang khurafat. Ya, keyakinan yang memang dilarang kita di dalam Islam. Ya, seyogianya seorang muslim ya dia tidak meyakini seperti itu. Ya. Terus mungkin ada orang yang kopinya ternyata habis, nah, bisa jadi diminum orang lain kan itu, atau dimakan orang lain kan itu. Nah, seperti itu. Jadi itu keyakinan yang khurafat dan seyogianya dihindari oleh kaum muslimin. Ya, khawatirnya kita bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, nanti kalau tak kasih hidangan, ini marah ini. Kalau marah, keluarga saya dapat bencana. Naudzubillah ya. Syirik besar atau kecil ini? Syirik besar atau kecil? Nah, ketika dia meyakini saya tadi nggih, dia cuma sekedar sebabnya yang menjadikan dia terkena bencana, tapi yang menjadikan sebab utama adalah Allah, maka syirik kecil. Ya, tapi kalau dia menjadikan inilah menjadi penyebabnya ya, tanpa melibatkan Allah, naudzubillah, ini syirik besar. Ya, seperti itu. Terus bagaimana kita memahamkan keluarga saudara kita? Ya kita dakwahi. Nggih. Yang namanya dakwah kita menyerukan. Perkara hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah kasih hidayah alhamdulillah. Nggih. Allah tidak kasih hidayah kita sudah terlepas. Ya, artinya apa? Terlepas dari tanggung jawab. Karena setiap kemaksiatan atau adanya kemungkaran, kita akan ditanya oleh Allah. Apalagi ketika kita melihat kemungkaran ada di depan kita. Ya, kita akan ditanya kalau kita diam saja. Nah, seperti itu. Yang penting kita sudah menyerukan kebenaran Ustaz. Ya, kita serukan kebenaran, kita sampaikan. Tentu saja dengan cara yang bagus, apalagi berkenaan dengan keluarga ya. Ya, keluarga atau orang-orang yang lebih tua umurnya daripada kita. Kadang orang-orang tua itu bukan menolak apa yang kita sampaikan. Cuman karena kadang ego, ya. Oh, ini yang nyampaikan anak kecil. Apalagi yang nyampaikan anak kecil dengan kata yang kasar. Nah, itu membentak-bentak ya, dineraka-nerakakan. Oh, ini namanya orang tua. Ya, dia tidak akan terima gitu, seperti itu. Nah, ini juga berhubungan dengan orang mati Ustaz. Banyak di sana kaum muslimin juga mereka menyembah, bukan menyembah, meminta kepada kuburan yang mereka anggap itu kuburan orang soleh Ustaz. Dengan dalih mereka meminta, entah mereka meminta dunia. Kadang juga banyak orang yang meminta dunia seperti minta mobil Ustaz. Minta kepada orang yang sudah meninggal Ustaz. Iya. Menurut mereka orang soleh Ustaz. Nah, ya. Jadi gini ya, berdoa itu bentuk ibadah atau tidak? Ibadah kan? Nah, semua ibadah itu harus kita berikan kepada Allah. Ya.
Maka bagi siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Ushulus Salasah itu kan, ya, man sarafa ibadatan ghairallahi, ya, atau siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, ya, faqad kafar, ya, dia telah kufur, ya, telah berbuat kesyirikan dan kekufuran. Lah, berdoa itu termasuk bentuk ibadah. Makanya ketika ada orang berdoa kepada selain Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah. Dan ini kekufuran yang besar karena kenaannya dengan ibadah. Maka kita katakan orang yang berdoa meminta kepada kuburan, dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Paham ya? Nah, seperti itu. Oke, jadi hati-hati. Terus gimana di kampung saya banyak seperti itu? Ya tadi di awal kita kembali ya, kita dakwai mereka, kita kasih tahu mereka dengan santun seperti itu. Ya, dengan lemah lembut, ya, dengan ilmu gitu. Hakata, insyaallah. Itu termasuk syirik akbar Ustaz ya? Syirik akbar, ya. Apakah sampai kufur? Syirik akbar, setiap melakukan syirik akbar pasti kekufuran. Pasti kufur Ustaz. Kufur, ya. Cuman kan beda, ya. Jadi kita mengatakan ini kufur kepada umum dengan kepada khusus orang yang langsung tunjuk hidung itu ada mekanismenya. Jadi tidak langsung boleh kita setiap orang melakukan syirik seperti ini, ya, melakukan ini langsung kita tunjuk dia Tidak boleh memvonis kafir. saja. Ya, memvonis sebenarnya memvonis itu boleh tapi ketika dia punya ilmu. Ya, setidaknya ketika tidak punya ilmu, nah, apalagi ketika kita masih bingung tidak boleh. Abu-abu Ustaz. Nah, Benar apa enggak sih? Nggih, makanya sebenarnya kalau kita ngikuti para salaf dahulu, nggih, para salaf itu ketika sebenarnya mereka berilmu, nggih. Ya, tapi karena memang ada keraguan sedikit atau mungkin ada sesuatu yang belum beliau bahas, belum ketahui, maka lebih condong beliau mengatakan la adri, ya. Termasuk di sana Imam Ahmad bin Hambal, ya. Nah, beliau hafal ya 1 juta hadis. Ya. Ketika beliau ada masalah yang belum masih ada mengganjal, beliau cuma mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ya, itu lebih selamat, nggih. Apalagi kita yang bukan ulama, ya, thalib yang baru saja, lah itu lebih bagusnya kita diam terus belajar. Seperti itu, akhi. Apalagi kalau baru-baru belajar langsung keras Ustaz ya. Langsung sana sini. Nah, jadi gini, jangankan kita, ya, Rasulullah itu kurang apa lembutnya, ya, kurang apa santunnya, ya, kurang apa kebagusan akhlaknya. Itu Allah sampaikan dalam Al-Quran, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, sekiranya engkau keras hatinya, ya, mudah marah, ya, lang faddu min haulik, maka orang-orang sekitar kamu akan pergi dari kamu. Coba bayangkannya, ya, sekiranya Nabi yang seperti itu aja, ya, mungkin sikapnya keras, pemarah dan sebagainya, ya, orang akan lari, ya. Apalagi kita yang tidak dikenal gitu loh, moro-moro tidak dikenal, tahu-tahu keras, akan lari daripada kita, ya. Terus mungkin ada perkataan, loh, kan kita harus tegas dengan ahli bid'ah, ya. Satu, ketika sudah jelas dia terindikasi bid'ah, syarat syarat dia divonis bid'ah sudah ada, tidak ada penghalangnya. Ya, ini karena memvonis seorang kepada bid'ah itu sama mengatakan kepada seorang kafir. Ada syaratnya dan mekanismenya, jadi tidak mudah. Kalau orang sudah terkenal bid'ahnya dan dia menyebarkan bid'ahnya, ya monggo silakan praktekkan seperti itu. Ya, lah ini ada saudara kita yang baru ngaji, ya, masih abu-abu, dikelompokkan oleh ahli bid'ah kan tidak terima juga. Ya, seperti itulah. Jazakallah khair Ustaz ya. Waalaikumsalam. Nasihatnya semoga kita semua terjauhkan dari kesyirikan. Segini saja pemirsa. Jazakallah khair Ustaz ya, menyimak kita berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang makna, bincang-bincang seputar agama.